Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Nurhayati Siregar. Kami di sini akan mempresentasikan studi kasus terkait dengan PT Jiwasraya untuk memenuhi tugas semester ganjil tahun 2025-2026 terkait dengan mata kuliah audit forensik digital dan juga audit investigasi. Adapun anggota kelompok terdiri dari selanjutnya. Anggota kelompok terdiri dari, yaitu saya, Rifan Makfur, akan mempresentasikan terkait dengan pertanyaan soal nomor 1 sampai dengan 4. Dilanjutkan dengan Saudara Amar Mahruf Soekarno Putra akan menjawab soal dengan nomor 5 sampai 8. Dan yang terakhir adalah Saudara Muhammad Ali Akbar yang akan mempresentasikan soal nomor 9 sampai dengan 11 sekaligus penutup. Langsung saja. Pertama, yaitu terkait dengan profil singkat PT Jiwasraya. PT Jiwasraya didirikan pada 1859. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa BUMN yang menyediakan produk asuransi, tabungan, dan juga investasi. Termasuk salah satunya adalah produknya yang bernama JS Saving Plan Return sekitar dengan return sekitar 9% sampai 13% per tahun. Janji imbal hasil tinggi pada JS Saving Plan menyebabkan tekanan likuiditas dan juga kegagalan pembayaran klaim sejak tahun 2018. Kerugian negara mencapai sekitar 16,81 triliun, mendorong restrukturisasi dan juga pemindahan polis ke IFG Life pada tahun 2020. OJK mencabut izin Jiwasraya pada tahun 2025 dan memulai likuidasi sambil tetap melindungi pemegang polis. Indikasi awal fraud pada PT Jiwasraya. Apa saja indikasi awal fraud pada PT Jiwasraya? Yaitu yang pertama adalah janji imbal hasil yang tidak wajar. Dengan adanya produk dengan guaranteed pengembalian atau return 9% sampai 13 per tahun melampaui bunga deposito atau obligasi saat itu. Dalam praktek prudensial atau asuransi, return yang terlalu tinggi untuk produk bergaransi adalah alarm dini karena menekan cost of fund dan memicu perilaku pengambilan risiko yang berlebihan. Selanjutnya, indikasi selanjutnya yaitu adalah terkait pola arus kas yang janggal. Pembayaran kewajiban lama mengandalkan premi baru adalah ciri yang ujung-ujungnya mirip dengan skema Ponzi, sebagaimana diakui oleh pimpinan Jiwasraya pada saat itu. Indikasi selanjutnya adalah konsentrasi portofolio pada aset yang berkualitas rendah. Penempatan mayoritas dana di saham atau reksadana yang berkinerja buruk dengan manajer investasi yang tidak kredibel. Ini menunjukkan liquidity management dan risk governance yang lemah. Selanjutnya adalah anomali pelaporan, jejak window dressing yang membuat kinerja tampak sehat sehingga mendistorsi persepsi risiko para pemangku kepentingan. Lalu, bagaimana auditor investigatif mendeteksinya? Cara untuk mendeteksi yaitu dengan melakukan analisis tren dan juga rasio forensik. Dalam analisis tren dan juga rasio forensik yang dapat dilakukan, yang bisa atau yang dapat dilakukan adalah pertama, pemeriksaan terhadap pola pertumbuhan premi, beban klaim, dan kinerja underwriting dari waktu-waktu. Selanjutnya adalah jika terlihat margin underwriting yang terus-menerus negatif, rasio klaim atau loss ratio, serta kombinat rasio yang tidak wajar, atau kondisi ekuitas yang naik turun secara tidak logis. Dan yang terakhir adalah pengujian lebih lanjut melalui cash flow tracing untuk memastikan apakah pembayaran klaim benar berasal dari hasil investigasi yang sah atau justru dari premi peserta yang baru. Cara mendeteksi selanjutnya yaitu adalah dengan uji kepatuhan terhadap kebijakan investasi. Menelusuri isi portofolio saham maupun reksadana secara detail atau melalui look-through analisis dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan dengan pihak tertentu atau related parties
Yang kedua adalah pola transaksi berulang yang mencurigakan atau churning, dan yang ketiga adalah harga saham yang tidak wajar atau indikasi praktek penggorengan saham. Itu adalah beberapa tanda dari pengujian kepatuhan terhadap kebijakan investasi. Cara mendeteksi selanjutnya yaitu dengan mengkonfirmasi ke pihak ketiga dan juga pemeriksaan latar belakang. Melakukan verifikasi langsung dengan manajer investasi, lalu bank penjual produk atau bancassurance, hingga kustodian yang menyimpan aset. Tujuannya untuk memastikan bahwa dokumen investasi seperti prospektus atau term sheet benar-benar sesuai dengan pelaksanaan investasi di lapangan. Dan dengan melakukan pengujian kecukupan cadangan atau liability adequacy test untuk memastikan bahwa dana cadangan perusahaan cukup untuk membayar seluruh klaim JS Saving Plan sesuai dengan jadwal jatuh temponya. Lalu, bagaimanakah dampak window dressing terhadap keputusan stakeholders? Dampaknya yang pertama adalah manipulasi laporan keuangan. Window dressing yaitu, apa itu window dressing? Window dressing adalah memoles laporan keuangan sehingga tampak sehat dengan cara menipu para pemegang polis dan juga investor. Lalu ciri-cirinya adalah window dressing, hal ini dapat menyebabkan pertama adalah keputusan stakeholder yang salah. Informasi yang tidak akurat mendorong keputusan buruk dari pemegang polis, investor, dan juga pemegang saham. Lalu, keterlambatan intervensi regulator. Indikator laporan yang tampak stabil membuat regulator terlambat melakukan pengawasan dan juga intervensi. Selanjutnya, tentu adanya kerugian dan juga penurunan kepercayaan. Adanya praktik window dressing menurunkan kredibilitas perusahaan dan juga kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Intinya, menciptakan window dressing menciptakan distorsi informasi yang mengakibatkan keputusan bisnis dan juga kebijakan pengawasan tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya, bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi pola skema Ponzi? Yang dapat auditor lakukan untuk mengidentifikasi pola skema Ponzi adalah pertama, pelacakan arus kas. Auditor melakukan pelacakan arus kas untuk mengidentifikasi penggunaan dana nasabah baru dalam pembayaran klaim secara berkelanjutan. Selanjutnya, auditor juga dapat melakukan pengujian keberlanjutan model bisnis. Dengan cara auditor membandingkan janji imbal hasil yang tinggi dengan tingkat pengembalian pasar yang wajar untuk menilai kelayakan bisnis. Dan selanjutnya adalah analisis kolusi dan juga transaksi. Auditor menganalisis hubungan antara manajemen dan pihak terkait untuk mendeteksi potensi. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan oleh auditor adalah melakukan penilaian pola bisnis. Dengan cara menggabungkan bukti, auditor menilai secara objektif apakah perusahaan menjalankan pola bisnis seperti skema Ponzi. Selanjutnya, mengapa? Oh, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Rifan. Yang selanjutnya, mengapa kolusi memperumit proses audit? Yang pertama, dikarenakan bukti telah direkayasa. Dokumen, kontrak, dan laporan keuangan dibuat tanpa sah secara administratif. Auditor sulit membedakan transaksi legal dan transaksi manipulatif karena semuanya terlihat formal dan lengkap. Yang kedua, dikarenakan koordinasi informasi. Manajemen dan manajer investasi dapat menyepakati jawaban atau penjelasan yang sama. Akibatnya, auditor kesulitan menemukan inkonsistensi dalam wawancara atau klarifikasi. Yang ketiga, dikarenakan transaksi kompleks dan berlapis. Dana dialihkan melalui berbagai instrumen atau perusahaan perantara atau layering. Struktur investasi yang rumit memperpanjang waktu investigasi dan menyulitkan pelacakan aliran dana. Dan yang keempat, dikatakan konflik kepentingan disembunyikan. Hubungan afiliasi atau kepentingan pribadi tidak diungkapkan secara transparan, sehingga auditor tidak langsung mendeteksi adanya benturan kepentingan. Apa dampaknya terhadap audit? Dampaknya yaitu audit menjadi lebih lama, lebih mahal, dan membutuhkan forensik audit khusus. Resikonya,
bukti sudah dihapus, saksi saling melindungi, dan manipulasi data sistemik. Bagaimana strategi mengatasi kolusi tersebut? Yang pertama, adanya forensik audit independen. Audit berbasis investigasi dengan pendekatan pembuktian fraud, bukan sekedar audit kepatuhan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi menggunakan data analisis dan digital forensik untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar. Yang ketiga, penguatan good corporate governance atau GCG. Komite audit yang independen, pengawasan investasi yang ketat, dan pembatasan kewenangan manajemen. Yang keempat, sistem whistleblowing yang efektif, memberikan perlindungan kepada pelapor untuk mendorong pengungkapan dari dalam. Dan yang kelima, pengawasan regulator berbasis risiko, monitoring aktif terhadap produk atau investasi dengan tingkat return yang tidak wajar. Selanjutnya, apakah teknik audit investasi yang digunakan? Yang pertama yaitu tracing vouching dana, dengan cara menelusuri alur dana dari premi nasabah hingga rekening tujuan akhir. Kemudian mencocokkan bukti transfer dengan dokumen investasi. Yang kedua, analisis rekening dan transaksi, dengan cara mengidentifikasi pola transfer bulan ke pihak tertentu, mendeteksi layering, yaitu pemindahan dana melalui beberapa rekening atau perusahaan. Yang ketiga, data analisis dan deteksi anomali, dengan cara menguji transaksi tidak wajar, yaitu transaksi yang bernilai besar, frekuensi tinggi, dan timing mencurigakan. Kemudian membandingkan kinerja saham dengan harga pembelian. Yang keempat, uji kepatuhan investasi, dengan cara memeriksa apakah penempatan dana sudah sesuai dengan kebijakan investasi dan prinsip kehati-hatian. Kemudian mengidentifikasi pelanggaran batas risiko atau price limit. Yang terakhir yaitu identifikasi beneficial owner, yaitu menelusuri hubungan afiliasi antara manajemen dan pihak penerima dana. Bagaimana peran teknologi forensik dalam mengungkapkan fraud investasi? Yaitu yang pertama dengan data analitik dan anomali detection, yaitu mencegah mendeteksi transaksi tidak wajar yang sebelumnya, yaitu nilai yang besar, frekuensi tinggi, dan timing mencurigakan. Mengidentifikasi pola investasi pada saham gorengan. Yang kedua, digital forensik, yaitu dengan mengamankan dan menganalisis email, dokumen elektronik, dan jejak komunikasi. Kemudian mengungkap koordinasi atau kolusi antar pihak. Yang ketiga, fund flow tracking system, yaitu dengan cara menelusuri alur dana dari premi nasabah hingga rekening tujuan akhir, dan dengan mengidentifikasi layering atau pengalihan dana berlapis. Yang keempat, metadata dan log analysis, yaitu melihat waktu pembuatan atau perubahan dokumen dan mendeteksi manipulasi laporan keuangan. Bagaimana respon auditor terhadap laporan keuangan yang tidak sesuai standar? Yaitu yang pertama, meningkatkan proses audit atau extend audit prosedur, yaitu dengan cara melakukan ujian tambahan atau substantive test, dan dengan memperluas sampling dan verifikasi transaksi investasi. Yang kedua, evaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi, yaitu menguji kesesuaian dengan PSAK atau IFRS, dan mengidentifikasi salah saji material atau material misstatement. Yang ketiga, investigasi indikasi fraud, yaitu menerapkan prosedur audit investigatif dan melibatkan auditor forensik jika ditemukan red flags. Yang keempat, komunikasi kepada pihak yang berwenang, yaitu melaporkan temuan kepada komite audit dan dewan komisaris, dan jika signifikan mempertimbangkan pelaporan kepada regulator. Dan yang kelima, menentukan opini audit yang tepat, yaitu memberikan opini wajar dengan pengecualian atau dengan tidak wajar, atau
bahkan disclaimer jika diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Amar. Kita berlanjut ke langkah-langkah menghitung besaran kerugian fraud ya. Dalam praktik audit forensik terdapat dua metode utama yang digunakan oleh auditor dalam menghitung kerugian, yaitu benefit of the bargain, menghitung kerugian berdasarkan nilai yang dijanjikan atau diharapkan expected value dibandingkan dengan nilai yang benar-benar diterima seharusnya. Lalu metode yang kedua out of pocket yang dilakukan dengan menghitung kerugian berdasarkan selisih antara jumlah uang yang benar-benar dibayarkan dengan nilai aktual yang diterima. Next. Selanjutnya dalam kasus Jiwasraya ya diketahui bahwa berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat kerugian negara akibat kasus Jiwasraya yang mencapai 16,81 triliun. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung besaran fraud tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi nilai investasi yang bermasalah, lalu menentukan nilai real atau market value aktual, sehingga dapat diketahui selisih sebagai yang ditetapkan sebagai kerugian negara tersebut. Pendekatan yang dilakukan ini mencerminkan bahwa metode yang digunakan adalah out of pocket, karena fokus pada kerugian nyata yang benar-benar terjadi, bukan pada keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, adalah praktik dari fraud khususnya dalam perusahaan asuransi publik. Di Indonesia, pedoman penerapan good governance dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG yang mendefinisikan good corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Lanjut. Ada kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, tata kelola investasi yang buruk, dan konflik kepentingan dapat membuka peluang terjadinya fraud dalam skala besar. Apabila prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness diterapkan secara konsisten dalam PT Jiwasraya, maka dapat diharapkan bahwa keputusan investasi akan melalui analisis risiko yang objektif. Kedua, tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu pihak saja. Dan yang ketiga, manipulasi laporan keuangan lebih cepat terdeteksi. Lalu selanjutnya adalah peran pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi peranan OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang semula merupakan tugas dan wewenang BI telah diberikan kepada OJK sejak dibentuknya OJK pada tahun 2011. OJK melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya tindak pidana di bidang asuransi dilakukan dengan dua jenis pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan offsite dan yang kedua adalah pengawasan onsite. Pengawasan offsite di sini adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan-laporan dan pengaduan-pengaduan yang diterima oleh otoritas jasa keuangan. Sedangkan pengawasan onsite merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara OJK mendatangi langsung perusahaan-perusahaan yang terkait. Lanjut. Selain fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK, OJK juga berperan sebagai regulator ya dalam hal ini. Lebih lanjut, regulator dapat bekerja sama dengan auditor investigasi apabila terjadi dugaan tindakan fraud gitu ya. Auditor investigasi seperti BPKRI dan regulator seperti OJK memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengungkap kejadian fraud. Auditor akan fokus pada pembuktian dan perhitungan kerugian, sedangkan regulator memastikan kepatuhan dan stabilitas industri.
Melalui pertukaran data, koordinasi pemeriksaan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum, pengungkapan fraud dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, dalam prakteknya, BPK dapat melakukan audit investigatif apabila terdapat indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara. Peran ini penting karena hasil audit BPK menjadi dasar hukum dalam proses penegakan tindak pidana korupsi dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu. Semoga presentasi kami bermanfaat. Cukup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.